Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, ketahuilah bagi dirimu dan bagi siapa saja yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, bahwa dalam hidup setiap orang itu, sesungguhnya tiada yang lebih indah, melebihi ketika seseorang itu disayang oleh Tuhannya, diperhatikan oleh Tuhannya, dijamin oleh Tuhannya, akan semua perjalanan hidupnya, sehingga tiada lagi rasa apapun yang perlu dicemaskan, tiada pula hal-hal yang ditakutkan, karena Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa itu akan membuatnya selalu dalam perasaan senang dan bahagia pada dirinya, meskipun terkadang dipandang oleh orang lain dalam pandangan yang tidak sama dengan apa yang dirasakannya. Dan jika ingin mencapai derajat yang seperti itu, maka lakukanlah hal-hal kesukaannya, hal-hal yang disukai oleh Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga menjadi bagian dari hamba yang selamat dalam hidup di dunia dan di akhirat nanti. Dan ketahuilah bagi dirimu, wahai Sang Penyair, janganlah selalu ditanamkan dalam diri seseorang itu sebuah pandangan bahwa orang yang disukai oleh Tuhannya itu adalah orang-orang yang selalu dipandang menderita hidupnya, karena sesungguhnya bahwa ada juga orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang ternyata adalah hidup dalam berkecukupan sisi duniawinya. Wahai Sang Penyair, kami akan memberikan pemahaman kepadamu dan kepada semua orang yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu tentang langkah-langkah yang harus ditempuh bagi siapa saja yang ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, agar menjadi bagian dari golongannya orang-orang yang disayangi oleh Tuhan, sehingga menjadi orang yang selamat dari segala fitnah akhir zaman, yang sesungguhnya adalah fitnah-fitnah yang berat. Sedangkan imannya orang-orang yang hidup dalam kehidupan di akhir zaman itu adalah imannya orang yang seperti memegang bara api. Jika terus digenggam, terasa begitu panas dan akan semakin panas. Namun jika dilepaskan, iman itu adalah sumber keselamatan bagi dirinya. Maka lihatlah, wahai Sang Penyair, dalam kehidupan di masa dan di zamanmu ini, telah banyak kamu lihat bahwa ada begitu banyak orang menjual agamanya untuk kepentingan dunianya dengan terang-terangan. Ada banyak yang menukar nasab darah keturunannya yang dari baginda Rasul Muhammad SAW hanya untuk popularitas dirinya, dengan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak akan tersafaati oleh baginda Rasul Muhammad SAW pada yaumil hisab, meskipun dirinya adalah berdarah keturunan dari darahnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kami menanamkan kepadamu sebuah pemahaman yang harus untuk selalu diingat, yaitu janganlah engkau memandang remeh atas segala urusan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkaitan dengan baginda Rasul Muhammad SAW, yang berkaitan dengan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika engkau meremehkan akan semua hal itu, maka dirimu akan semakin jauh dari Tuhanmu, sehingga engkau akan termasuk ke dalam golongannya orang-orang yang merugi dunia dan akhirat.
Wahai Sang Penyair, ketahuilah bagi dirimu dan bagi semua orang yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu tentang segala tata cara untuk mengenal lebih dalam lagi tentang ilmu kegaiban, tentang alam kegaiban, khususnya hal-hal kegaiban yang lebih mendekatkan diri kepada Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami akan menyampaikan kepadamu, dimulai dari hal-hal yang paling mendasar, hingga sampai pada hal yang dikatakan ma'rifatullah. Wahai Sang Penyair, ketahuilah sifat dasar iman itu adalah kepercayaan. Jika engkau percaya akan adanya Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka yakinilah apa yang engkau percaya itu. Jika kepercayaan dan keyakinan telah menjadi kuat, maka keyakinanmu itu akan mendorong pada pelaksanaan atas segala yang diwajibkan oleh Tuhanmu kepadamu, serta meninggalkan segala yang dilarang oleh Tuhanmu. Kemudian untuk menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhanmu, maka engkau pasti akan melakukan segala yang disukai oleh Tuhanmu sebagai wujud dari rasa kecintaan. Dan itu tentu saja adalah perbuatan dan perilaku yang melebihi dari hanya sekedar apa yang telah diwajibkan oleh Tuhanmu kepadamu. Wahai Sang Penyair, apa yang telah kami sampaikan kepadamu itu adalah proses pembentukan jiwa dalam penyatuan semua unsur nafsu yang ada pada ragamu itu, untuk menjadi jiwa yang bagus, jiwa yang indah, yaitu jiwa yang mengenal kebenaran atas semua sifat kehidupan. Dan jika jiwa telah menjadi baik dan benar, maka jiwa itu akan mengenal ruhnya diri sendiri. Jika jiwa telah mengenal akan ruhnya diri sendiri, maka akan terjadi penyatuan antara jiwa dan ruh dari diri setiap hamba itu, yang kemudian menjadi motor penggerak dari diri setiap hamba untuk melakukan kebenaran sesuai dengan yang Tuhan inginkan, sesuai pula dengan yang Tuhan kehendaki. Wahai Sang Penyair, bagaimana pembentukan jiwa itu berasal? Maka kami katakan dan kami sampaikan kepadamu bahwa jiwa yang terbentuk dari penyatuan nafsu yang ada dalam diri setiap hamba itu akan dipengaruhi oleh raga. Maka lihatlah bagaimana seseorang itu membentuk raganya sendiri untuk menjadi raga yang bersih. Dan faktor utama dari bersihnya raga adalah dari hal apa yang ia makan, yang ia minum, yang ia konsumsi. Karena setiap tetes air yang bersih dari sumber yang halal, setiap sesuap makan yang ia konsumsi dari sumber yang halal, sesungguhnya akan menjadi tetes-tetes darah yang menghidupi seluruh bagian dari ragamu itu. Jika mengenai perihal tentang yang engkau makan itu telah menjadi baik, maka jiwamu pun akan menjadi benar, berkumpul pada hal yang benar, yaitu ruh dari dirimu sendiri. Dan sebaliknya daripada itu, maka jiwa akan menjadi jiwa yang kotor, dan berkumpul pula dengan yang kotor, yaitu bisikan setan dan iblis. Wahai Sang Penyair, kecuali dari dirimu sendiri, maka berikanlah makanan yang bersih kepada semua orang yang engkau sayangi, agar menjadi bagian dari orang-orang yang selalu menjaga diri dalam kebaikan, sehingga menjadi bagian dari orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ketika segala sesuatunya dimulai dari awal. Namun berbeda lagi bagi orang-orang yang tengah berusaha mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang sudah melewati batasan usia pertengahan, yang barangkali telah melakukan berbagai macam hal di masa mudanya, bahkan mungkin telah mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta pula dengan segala perilaku dan perbuatan yang melanggar dari ketentuan yang Tuhan berikan. Untuk orang-orang yang sudah dalam usia seperti itu, seperti usia dirimu itu, maka jalan yang terbaik bagi dirinya adalah dengan selalu memperbaiki pertaubatan dalam setiap waktu, karena sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Zat yang Maha Pengampun. Wahai Sang Penyair, ketahuilah bagi dirimu dan bagi semua orang yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah menyukai perkara yang mudah. Jika datang kesulitan bagi dirimu sendiri, maka sesungguhnya bahwa itu terjadi atas kelalaian dari dirimu sendiri. Kecuali daripada itu adalah ujian yang Allah berikan untuk menguji iman pada derajat yang lebih tinggi. Ada begitu banyak orang yang dianggap bodoh, bahkan terkadang dalam bacaan ayat-ayat pun tidak sesuai dengan kebenaran cara membaca. Namun ternyata bahwa ia termasuk bagian dari orang-orang yang disayang Tuhan. Doanya dikabulkan. Mengapa demikian? Maka jawabannya adalah karena dia selalu menjaga kebersihan diri dari sifat yang tidak baik, selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar, meskipun dia tidak faham akan ayat-ayat yang menganjurkan dan ayat-ayat yang melarang pada suatu tindakan dan perbuatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya daripada itu, ada begitu banyak orang yang dipandang pandai dan pintar, serta alim, hafal akan ayat-ayat beserta artinya. Namun sesungguhnya bahwa ia termasuk dari golongannya orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Maka jawabannya adalah bahwa orang-orang yang demikian itu adalah orang yang selalu tidak sama antara kata dan perbuatan. Lalu siapa saja orang-orang yang tergolong demikian itu? Mereka adalah orang-orang yang telah menjual imannya untuk dunia, yaitu orang-orang yang menfatwakan perihal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, namun mempunyai tujuan yang tidak baik, tujuan yang jahat, yang dipenuhi dengan fitnah di balik daripada perbuatannya itu. Maka pesan kami kepadamu, wahai Sang Penyair, jagalah diri dan imanmu untuk tidak ikut terlibat dalam urusan politik yang kotor dari orang-orang yang hidup di zamanmu ini, kehidupan akhir zaman, yaitu politiknya orang-orang yang telah dipenuhi dengan fitnah pada dirinya, hanya karena haus pada pangkat, derajat, dan kekuasaan, yang sesungguhnya hanya bersifat sementara, namun akan menanggung beratnya pertanggungjawaban, bahkan dalam waktu yang sangat panjang, ketika nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pembalasan. Wahai Sang Penyair, kami berikan uraian ini kepadamu dan kepada semuanya sebagai uraian dan penjelasan mengenai pembentukan karakter diri untuk menjadi hamba yang seperti apa, yaitu hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dirimu faham dengan semua uraian ini, maka selanjutnya adalah perbuatan-perbuatan yang melebihi dari hanya sekedar wajib, yaitu perbuatan-perbuatan di luar kewajiban. Mengenai perihal ini, maka tahapannya adalah dimulai dari yang wajib,
seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Jika perihal wajib itu telah engkau jalankan dengan benar, maka masuk pada tahap selanjutnya, yaitu sunnah. Jika wajib dan sunnah itu telah engkau jalankan dengan benar, maka saatnya memasuki tahap ketiga, yaitu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar dari wajib dan sunnah. Dalam hal ini maka harus kami jelaskan kepadamu bahwa untuk mengenal tentang wajib dan sunnah adalah berdasarkan kefahaman ilmu yang dimilikinya. Dan bagi orang-orang yang tidak memahami, maka dekatkan diri pada para alim ulama yang benar, dan bahkan akan lebih baik jika kemudian ikut berbaiat kepada para alim ulama yang kemudian dianggap sebagai guru mursyid. Kalau dalam kalangan orang-orang Jawa adalah dikenal dengan sebutan ngaji tuwo, yaitu belajarnya orang-orang yang sudah melewati batas usia pertengahan. Dalam hal ini adalah yang disebut dengan ngaji perbuatan, bukan ngaji ayat secara syariat. Wahai sang penyair, setelah daripada penjelasan itu semua, maka memasuki tahap akhir, yaitu alam hakikat yang menuju pada ma'rifatullah. Yang dimaksud dengan alam hakikat itu adalah nyata, sedangkan alam yang engkau jalani dalam kehidupan duniamu itu adalah alam yang semu, yaitu alam yang akan mengalami kehancuran, dan alam yang abadi adalah alam akhir, yaitu kehidupan di hadapan Tuhanmu setelah melewati kiamat dan hisab perhitungan atas seluruh amal perbuatan yang dilakukan semasa dihidupkan di alam dunia. Bagi orang-orang yang tidak mengalami, maka semua penjelasan kami kepadamu ini hanyalah sebuah teori. Sebab bagi kebanyakan orang, hidup di dunia itu nyata, sedangkan akhirat itu semu atau palsu. Sebab ia hanya bisa melihat dan merasakan tentang hidup di alam dunia, sedangkan alam gaib yang sesungguhnya adalah bagian awal dari keyakinan akan keberadaan alam akhirat tidak pernah dilihatnya. Dari uraian yang kami sampaikan ini menunjukkan bagi siapa saja betapa sangat pentingnya bagi setiap hamba itu untuk memahami dan mengerti, bahkan mengetahui serta melihat beberapa bagian yang dimaksud dengan gaib dan kegaiban. Maka akan kami jelaskan lebih lanjut kepadamu, wahai sang penyair, mengenai bagaimana cara bagi setiap hamba itu untuk bisa mengerti, mengetahui, bahkan melihat yang dikatakan gaib dan kegaiban. Wahai sang penyair, untuk bisa mengerti, mengetahui, dan melihat adanya alam kegaiban itu, ada dua cara, yaitu cara yang pertama adalah mengusahakan dengan cara belajar melalui ilmu-ilmu dari para guru yang mursyid, yang guru itu sendiri telah mengalaminya, sehingga bukan ilmu teori yang diterima oleh murid-muridnya. Mengenai hal itu, seluruh penjelasan awal tadi adalah proses pembentukan karakter bagi setiap orang yang kemudian akan dimatangkan dengan ilmunya para guru mursyid tadi. Dan cara yang kedua adalah hidayah. Untuk hidayah itu sudah tidak lagi kami jelaskan, sebab hidayah itu terjadi hanya karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang bodoh dan tidak tahu sekalipun akan jadi bisa mengerti dan memahami, serta mengetahui, bahkan melihat hal-hal yang gaib, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya ilmu yang tidak bisa dipelajari, yaitu ilmu laduni, kemampuan tanpa belajar. Wahai sang penyair, kami akan lebih memperinci perihal bagaimana seseorang itu bisa mencapai penglihatan akan adanya hal-hal yang bersifat gaib dengan belajar,
Sebab hidayah itu dibagi dua, yaitu hidayah yang didapat karena belajar ilmu secara terus-menerus, dan hidayah yang didapat secara tiba-tiba tanpa suatu sebab. Maka ketahuilah tata urutannya yang akan kami sampaikan dalam penjelasan yang lebih mudah lagi. Setelah setiap orang itu menjaga diri dengan tetap mempertahankan dalam diri dan raganya dengan sesuatu yang bersih, maka amal ibadahnya akan semakin dirasakan dalam dirinya sebagai suatu yang nikmat. Jika telah menemukan rasa nikmat dalam beribadah, maka akan tumbuh rasa ketagihan. Setelah itu muncul rasa kecintaan. Setelah rasa kecintaan itu, maka segala daya dan upaya akan ia usahakan untuk sesuatu yang ia cintai, yaitu kepada Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagaimana contoh, bagi setiap orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanyalah berzikir yang terucap dalam mulut saja, sebab hati, pikiran dan batinnya tetap berpikir tentang alam dunianya, yaitu kebutuhannya, kesenangannya, dan lain sebagainya. Artinya bahwa zikir yang dilakukan adalah zikir biasa dalam kebiasaan yang disebut zikir zahar. Kami akan lebih memperjelas bagian-bagian dari zikir, sebab zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cara yang termudah bagi siapapun untuk meraih daripada hidayahnya. Wahai sang penyair, zikir zahar adalah zikir yang biasa dilakukan oleh orang secara berjamaah. Selebihnya dari zikir zahar itu adalah zikir-zikir yang dilakukan secara pribadi, yaitu zikir yang menuju pada tingkatan yang lebih tinggi untuk mencapai daripada hidayah. Ketika seseorang memulai zikir secara pribadi, selebihnya dari zikir zahar adalah zikir khafi, yaitu zikir yang dilakukan dengan melipat lidah. Yang dilakukan dalam berzikir dengan melipat lidah adalah dengan bacaan lafal zikir biasa, yaitu La ilaha illallah. Dengan lidah dilipat ke dalam tanpa suara, sampai pada tahap seolah-olah telinga mendengar dari suara zikir yang dilakukannya. Bila sudah mencapai hal yang seperti itu, maka zikirnya itu telah mencapai konsentrasi. Tiada lagi pikiran apapun, kecuali hanya lafal Allah yang didengarnya. Setelah daripada zikir khafi, maka menyusul zikir selanjutnya, yaitu zikir sir. Dalam zikir sir ini, bacaan tetap dengan bacaan La ilaha illallah, tanpa dilipat lidahnya, tapi tetap tanpa suara, dengan tetap mempertahankan sifat konsentrasi yang didapat dari zikir khafi. Maka dalam zikir sir ini, setiap orang yang melakukannya adalah orang yang tengah memasuki awal dari alam cahaya, suatu nikmat yang didapat atas sirnya Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Orang yang dalam makom zikir sir itu adalah orang yang masih melakukan segala aktivitas dunianya, yang kemudian diberikan kemudahan-kemudahan, namun sudah mulai tidak bisa meninggalkan keinginannya untuk selalu menyempatkan diri mengambil waktu untuk berzikir. Artinya bahwa dalam diri setiap orang yang seperti itu adalah orang yang sudah diberikan rasa kerinduan kepada Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kecintaan. Setelah daripada zikir sir, setelah melewati dari alam cahaya sirnya Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu zikir ma'rifatul qalbi, yaitu sifat zikir yang sudah mencapai penglihatan dari mata batin, meskipun belum diiringi penglihatan secara raga lahir.
Orang yang seperti itu adalah orang yang telah mencapai keindahan batin, mencapai alam bisikan, yaitu bisikan dari ruhnya diri sendiri, yang menunjukkan kepada segala sesuatu yang benar, yaitu Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam makom atau fase kekuatan dari zikir ma'rifatul qalbi ini, seseorang itu akan melihat secara langsung melalui batinnya tentang berbagai hal, tentang kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentang hal-hal yang terkandung dalam kata gaib, dan sampai pula penglihatan itu kepada raganya, sehingga melihat secara nyata karena telah melewati alam bisikan. Dalam makom zikir ma'rifatul qalbi ini, seseorang itu yang dikatakan sebagai orang yang telah mengenal ruhnya diri sendiri, sehingga menjadi orang yang telah mengerti, mengetahui, memahami akan diri sendiri, sehingga dikatakan sebagai orang yang telah mengerti akan jati dirinya. Dalam makom ma'rifatul qalbi ini, waktu yang akan menentukan tentang bagaimana seseorang itu akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena zikirnya yang berketetapan, ataukah kemudian akan mendapatkan hidayah untuk mencapai tempat yang lebih tinggi, yaitu dalam makom zikir kulu jasad. Zikir kulu jasad adalah makom zikirnya para waliullah, di mana dalam setiap waliullah itu sudah diberikan kefahaman akan setiap bagian-bagian daripada tubuhnya, yang merupakan bagian dari makhluk-makhluk dalam diri setiap hamba atau setiap orang itu sendiri. Yang dimaksud dengan kalimat itu adalah makhluk yang diberi nama mata, hidung, kulit, rambut, tulang, dan lain sebagainya. Dan semuanya di antara masing-masing itu telah melakukan pergerakan zikir sendiri-sendiri dalam satu kesatuan yang dikatakan sebagai hamba titah manusia. Dan yang demikian itulah yang dikatakan ruh jasad waliullah. Wahai sang penyair, ingatlah bahwa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka tangan akan bicara sendiri, mata bicara sendiri, dan seluruh bagian-bagian dari tubuh itu akan bicara sendiri dalam mempertanggungjawabkan atas segala yang dilakukan dalam kehidupan di alam dunia. Maka jika telah sampai pada derajat kewalian, saat pertanggungjawaban itu terjadi, dia akan menjadi golongannya dari hamba-hamba yang terampuni, sebab setiap bagian dari tubuhnya itu telah berzikir sendiri-sendiri selama masa dalam kehidupannya di alam dunia. Wahai sang penyair, dalam berzikir di setiap tahapan itu, maka lakukanlah dengan kelembutan. Ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ketika ketenangan diri telah tercapai, maka akan mencapai daripada ketenangan hidup. Sebab Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya bisa dicapai dan dijangkau oleh siapa saja yang selalu tenang dengan kelembutan kepada Yang Maha Lembut. Wahai sang penyair, ingatlah bagi dirimu akan kalimat yang disampaikan oleh guru mursyidmu ketika masih di alam dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada lain jin dan manusia itu dihidupkan adalah untuk menjalankan tugas, hanya beribadah kepada Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka gurumu telah mengatakan kepadamu, jika dirimu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
hanya dalam waktu-waktu tertentu, saat kewajiban saja, atau pada waktu sholat saja, maka sesungguhnya dirimu itu bukanlah manusia, tapi serupa hewan. Jika dirimu merasa sebagai manusia, maka tentu saja bahwa dirimu akan ingat kepada Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dalam setiap detak jantung, dalam setiap hembusan nafas. Itulah nafas hidupnya para ma'rifatullah, yang sudah tiada yang lainnya selain daripada dirinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itulah wahai sang penyair. Semoga uraian yang kami berikan kepadamu dan kepada semuanya melalui dirimu ini dapat bermanfaat bagi diri setiap hamba yang mencari jalan kebenaran menuju kepada yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala yang kami sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat akan kami ijazahkan secara langsung bagi siapa saja yang menjalaninya. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai hidayah yang mulia. Wahai sang penyair, jika kami berikan kepadamu penjelasan dan uraian tentang kehidupan para wali yang mencapai pemahaman yang seperti itu, sungguh suatu hal yang tentu saja tidak mudah untuk dicapainya. Lalu bagaimana tentang Khalifatullah Al-Mahdi yang akan Allah berikan kepadanya segala pemahaman yang melebihi dari semua yang dimiliki atas para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, maka engkau akan menyadari bahwa segala yang kami sampaikan kepadamu tentang Khalifatullah Al-Mahdi itu bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan, karena bahkan akan terjadi melebihi dari yang telah kami kisahkan kepadamu sebagai konsep ma'rifatullah dari Khalifatullah Al-Mahdi yang menjadi juru selamat bagi kehidupan umat akhir zaman. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.